Bismillahirrahmanirrahim. Qala faman rabbukuma ya Musa. Faman rabbukuma, maka siapakah Tuhan Rabb kamu berdua ya Musa, hai Musa dan Harun. Qala Nabi Musa mengatakan, Rabbuna, Rabb kami, alladzi a'ta, adalah yang telah memberikan kulla syai'in, segala sesuatu, khalqahu, bentuknya atau penciptaannya, tsumma hada, kemudian dia memberikan petunjuk. Di Nabi Musa dengan Nabi Harun telah datang kepada Fir'aun. Dan keduanya mengatakan kepada Fir'aun, inna rasula rabbika, kami berdua adalah dua utusan Tuhan kamu. Wa arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum, lepaskanlah bersama kami Bani Israel dan janganlah kamu menyiksa mereka. Ini tentu saja bukan satu-satunya pembicaraan Nabi Musa kepada Fir'aun. Ini satu bagian dari kata-kata Nabi Musa kepada Fir'aun. Karena dalam ayat lain dikatakan bagaimana, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a. Jadi setelah Nabiullah Musa alaihissalam bercerita mengenai keagungan Allah dengan lemah lembutnya, kemudian menampakkan kepada Fir'aun mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa di antara tugas saya dari Allah, Tuhan kamu, saya ini utusan dari Tuhan kamu. Karena Fir'aun itu mengaku jadi Tuhan. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, saya utusan dari Tuhan kamu. Inna rasula rabbika. Ini kata-kata ini lembut sekali. Kalau Nabi Musa mengatakan, saya ini utusan dari Tuhan saya, mungkin Fir'aun itu akan mengatakan, oh Tuhan kamu toh, saya ini juga Tuhan kok. Mungkin begitu dia. Karena Fir'aun itu sombongnya sudah kelewat batas. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, kami ini utusan Tuhan kamu. Di antara tugasku yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah lepaskan Bani Israel. Jangan kamu siksa mereka. Arsil ma'ana Bani Israel. Maksudnya ini Nabi Musa itu ingin menyampaikan kepada Fir'aun bahwa di antara tugas beliau ini adalah supaya Bani Israel itu dibebaskan oleh Fir'aun dan boleh mengikuti Nabi Musa pergi ke Syam, tempat nenek moyang mereka.
Maka arsil ma'ana Bani Israel. Karena kamu tahu bahwa Bani Israel itu di Mesir itu orang asing. Bani Israel di Mesir itu orang asing. Asalnya Bani Israel itu bukan orang Mesir. Di Ardul Kanaan sana. Kemudian pindah ke Syam, Palestina. Kemudian dari Palestina pindah ke Mesir. Ketika Bani Israel di Mesir pada zaman awalnya, yaitu zaman Nabi Yakub bersama Nabi Yusuf, maka Bani Israel pada waktu itu amalannya bagus semua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemerintah Mesir itu sayang kepada mereka, hormat kepada mereka, sehingga kekuasaan Mesir oleh Raja Mesir diserahkan kepada Nabi Yusuf. Kayak Perdana Menteri begitulah, Nabi Yusuf itu kayak begitu. Tapi setelah itu amalan-amalan Bani Israel itu merosot. Ketika amalan Bani Israel merosot, Allah rubah suasana politik. Pemerintah Mesir berubah. Terjadi kudeta. Diganti, rajanya itu diganti. Yang raja yang kedua ini benci pada Bani Israel. Ini kamu renungi ini. Di suasana pemerintahan itu dipengaruhi dengan suasana amalan. Bani Israel masih baik-baik, ya Allah jadikan pemerintah Mesir jadi baik. Ketika Bani Israel buruk, pemerintah Mesir dirubah oleh Allah jadi buruk. Benci kepada Bani Israel. Ditindas Bani Israel. Disembelih anak-anak laki-laki mereka. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Allah menghendaki Bani Israel yang sudah lemah ditindas ini menjadi orang-orang mulia lagi, menjadi pimpinan-pimpinan lagi. Maka diutuslah Nabi Musa. Jadi ketika Allah menghendaki Bani Israel mau mulia lagi, bukan langsung dimuliakan begitu, tidak. Walaupun Allah kuasa memuliakan langsung, itu juga Allah kuasa. Tapi tertibnya di dunia ini, kalau Allah menghendaki mau memuliakan satu kaum, maka Allah kirim seorang Nabi, seorang Rasul. Kemudian Allah buka hati kaum itu untuk mengikuti Nabi Rasul itu. Kemudian datang kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah itu. Allah kirim Nabi, Allah kirim Rasul. Kemudian Allah buka hati umat itu untuk menerima Nabi dan Rasul itu. Kemudian datang kemuliaan, tertibnya begitu itu. Jangan kamu kira kemuliaan itu datang langsung begitu. Tertibnya di dunia tidak begitu. Dikirim seorang dai dulu, terus kemudian Allah buka hati, kemudian datang kemuliaan.
Sebagaimana Allah menghendaki seseorang itu alim, maka ditolong untuk ngaji, kemudian Allah mudahkan untuk faham, akhirnya jadi alim. Bukan langsung begitu, enggak. Kalau Allah mau menolong satu kampung itu mendapatkan padi umpamanya, maka orang kampung itu dimudahkan untuk bertani, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala-galanya masalah pertanian sehingga keluarlah padi. Walaupun Allah itu memberi padi langsung juga bisa. Tapi ada urutannya itu, ada tertibnya. Ini kamu renungi betul. Jangan kamu berpikir dapat nusratullah, dapat pertolongan Allah tanpa pakai tertib ini. Nusratullah itu datang setelah kita betul-betul amal agama. Yang amal agama itu datang kalau sudah ada suasana dakwah yang sungguh-sungguh. Kamu itu ngapain aja sebetulnya? Sini. Kamu ini ke depannya. Mengaji kok ke belakang Sini, gimana? Sini. Lagi. Tak wajah gitu. Jangan tengok kemana-mana. Dengarkan apa yang saya katakan ini. Jangan. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka, saya pilih kamu, fastami'. Dengarkan sungguh-sungguh lima yuha, kepada wahyu yang akan saya berikan ini. Ngaji itu begitu, jangan ngaji tolak-tolak ke sana mari. Mana boleh paham? Kalau Nabi Musa sebaik-baiknya manusia pada zamannya dapat wahyu langsung dari Allah, itu perlu istima'. Dengar sungguh-sungguh. Apalagi kita ini mau orang bodoh, kotor. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengar nanti nggak paham. Kalau nggak paham masih mendingan, salah paham. Nah, kalau salah paham repot ya. Nabi Musa alaihissalam itu juga sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kamu berdua dengan perkataan yang lembut kepada Fir'aun. Tapi lembut itu bukan berarti tidak tegas. Nabi Musa sangat tegas kepada Fir'aun itu. Bagaimana tegasnya? Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, wa adab Allah akan datang kepada orang yang berpaling dari peringatanku ini dan membohongkan peringatanku ini. Jadi dai itu harus lembut, tapi sekaligus harus jelas, tegas. Maunya kamu apa? Jangan dai tidak jelas. Karena ini agama Allah. Sampaikan kepada umat dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, tapi juga jelas dan tegas. Bahwasanya kalau kamu amal agama, kamu akan selamat dunia akhirat. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Selamat kalau kamu ikuti petunjuk saya ini, selamat.
Tetapi kalau kamu tidak ikuti agama, akan datang malapetaka dalam kehidupan kamu di dunia dan di akhirat. Jadi dakwah itu harus begitu. Ini agama bukan perkara main-main. Ini agama Allah. Mafhum ya kawan? Jadi dialog antara Nabi Musa dengan Firaun kamu renungi. Alangkah lembutnya, alangkah tegasnya dan jelasnya. Karena ada orang mengajak orang untuk dakwah namanya, tapi setengah-setengah. Kalau kamu mau ya bagus, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Lah kalau begitu untuk apa saya mau? Kalau kamu mau akan dapat keberuntungan besar, kalau tidak dapat kerugian besar. Harus begitu dakwah itu. Kalau dakwah tengah-tengah begitu tidak jelas, nah, ini tidak sesuai dengan arahan Al-Quran berarti ini. Kemudian Fir'aun mengatakan, qala fama rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb kamu hai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, bentuknya. Thumma hada. Kemudian dia memberikan petunjuk. Ya Allah itu menciptakan makhluknya, memberikan kepada makhluknya itu bentuk yang tertentu. Kemudian Allah memberikan petunjuk makhluk yang tertentu itu bagaimana dia menjalani kehidupannya. Makanya Allah menciptakan burung. Setelah Allah menciptakan burung, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada burung itu. Bagaimana cari makan, bagaimana bikin sarang, bikin tempat, bagaimana memelihara anaknya, bagaimana mengerami telurnya. Enggak usah sekolah itu. Enggak usah belajar, cuma ada. Segala sesuatu Allah ciptakan dan Allah SWT beri petunjuk bagaimana dia menjalani kehidupannya. Cacing yang di dalam tanah, Allah ciptakan cacing itu. Kemudian Allah kasih petunjuk bagaimana dia hidup dalam tanah itu. Allah ciptakan lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk bagaimana lebah itu bikin rumah, menyimpan madu, menyimpan anaknya. Ini kenapa Nabi Musa mengatakan begitu? Karena ini semua merupakan tanda-tanda keagungan Allah. Bahwa alam semesta ini penciptanya itu maha bijaksana, maha pengatur, maha kuasa. Kamu manusia yang pandai begitu, tapi kalau kamu saya suruh membuat sarang kayak laba-laba, bisa nggak? Berarti pintaran laba-laba. Masa laba-laba itu lebih pintar dari kamu? Kamu saya suruh bikin rumah kayak lebah, bisa nggak? Nggak bisa. Bikin madu ya lebah, bisa nggak? Padahal lebah itu tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar teknologi. Ya nggak? Kok bisa? Tidak pernah belajar farmasi, kok bisa bikin obat yang namanya madu? Nah, bagaimana itu? Menunjukkan bahwa kepandaian lebah itu bukan dari lebah, dari pencipta lebah, dari Allah SWT. Kalau dari lebah mestinya pintaran manusia.
Kamu yang ngajari lebah, kamu yang ngajari laba-laba. Kamu yang ngajari semut untuk bisa bikin rumah. Kamu yang ngajari daun sirsat untuk jadi obat kanker. Daun ini untuk obat ini, daun. Kok bisa? Daun itu kok bisa memproduksi obat-obatan kayak pabrik obat saja? Bukan. Itu dari penciptanya, bukan dari daun-daun itu. Itu termasuk a'ta kulla syai'in khalqahu, kulla syai'in, segala sesuatu. Tsumma hada. Ya Allah itu memberikan petunjuk kepada pohon-pohon. Itu pohon-pohon kok bisa bikin mangga, bisa bikin durian, bisa bikin kelapa. Siapa yang ngajari itu? Hah? Bahannya sama dari tanah. Kok bisa diproduksi jadi mangga, jadi kelapa, jadi ini, jadi itu. Itu pohon-pohon itu pabrik-pabrik itu. Pabrik-pabrik yang diam, tidak berisik, tidak bermesin. Tapi itu di dalamnya itu ada macam-macam mesin itu. Produksi anggur, produksi kelapa, produksi durian, produksi tela, produksi kacang-kacangan, produksi jamu-jamuan, obat-obatan, bumbu-bumbuan. Kalau orang itu memikirkan itu pasti akan mengingati keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Kalau kamu punya kotak, tahu kotak? Kamu buka, tahu-tahu keluar durian, dibuka lagi keluar anggur, dibuka lagi keluar mangga, buka lagi keluar kucing. Kesimpulan kamu bagaimana? Mesti ada yang naruh ini. Nah, ini bukan dari kotak ini, mesti ada yang naruh ini. Masa kotak satu tahu-tahu keluar mangga, tahu-tahu keluar durian, tahu-tahu keluar kucing, tahu-tahu keluar tikus, tahu-tahu keluar manusia. Loh. Ini mesti ada yang naruh ini di kotak ini. Ya enggak? Lah bumi ini seperti kotak itu. Tahu-tahu keluar durian, tahu keluar mangga, keluar manusia, keluar kucing, keluar kadal, keluar ular. Oh, ada yang naruh ini. La ilaha illallah. Ini rinciannya perkataan Nabi Musa kepada Firaun tuh gitu. Kalau mau mikir, ya orang nggak mau mikir ya. Nasi masuk, ketela masuk. Yang dipikir hanya enak apa nggak enak, tapi yang menciptakan siapa, yang mendatangkan siapa, ini nggak terpikir sama sekali. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kulla syai'in, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah untuk maksud tertentu, gitu maksudnya begitu jadinya itu. Dan dia akan sesuai dengan maksud yang telah Allah tentukan itu. Allah SWT ciptakan ikan, dan memang Allah ciptakan ikan itu untuk lautan, untuk air, maka Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah kepada ikan itu untuk hidup di air. Siapa yang ngajari itu? Darwin? Tidak pernah ngajari itu dia. Tetapi Fir'aun ini ingin merusak suasana. Nabi Musa cerita keagungan Allah, tapi Fir'aun ini mau bicara yang lain, yang bisa menimbulkan macam-macam khilafiyat. Apa Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun mengatakan, bagaimana cerita mengenai generasi-generasi yang dulu?
generasi Nabi Nuh, generasi Nabi ini, generasi kaum Ad, kaum Tsamud. Bagaimana cerita mengenai generasi-generasi dulu? Ini pancingan Fir'aun kepada Nabi Musa. Nanti kalau Nabi Musa cerita mengenai sejarah, nanti ini orang Mesir ini ahli sejarah juga. Bisa juga dia nanti akan membuat macam-macam pertanyaan. Bagaimana cerita mengenai Nabi Nuh? Oh, Nabi Nuh itu begini. Oh, enggak, Nabi Nuh itu ada di Indonesia umpamanya. Menurut data ini Nabi Nuh itu begini. Ya kalau ke kaum Ad, oh kaum Ad itu ada di Yaman, maka Fir'aun bisa bilang, enggak, menurut data saya kaum Ad itu di Jawa maunya. Akhirnya enggak jadi dakwah. Maka dakwah itu kalau dipancing bicara macam-macam jangan mau. Maka Nabi Musa tidak mau menerima pertanyaan itu. Nabi Musa mengatakan, qala ilmuha 'inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan mengenai umat-umat terdahulu itu di sisi Tuhanku, di dalam catatan Tuhanku. Tuhanku tidak sesat dan Tuhanku tidak lupa. Allah semua sudah tahu. Jadi tetap saja Nabi Musa bicara keagungan Allah, tidak mau diajak bicara mengenai perkara-perkara itu. Karena ini kalau diikuti akan merubah alur pembicaraan itu. Dari bicara keagungan Allah jadi bicara mengenai macam-macam hal yang tidak perlu. Nah, kita kalau dakwah mungkin ada orang yang tanya macam-macam, apalagi orang-orang ahli gerakan-gerakan itu. Ini bagaimana? Itu tabligh itu dengan HTI bagaimana? Dengan PKS bagaimana? Dengan apa lagi? Ikhwan bagaimana? Saya enggak tahu itu semua apa, itu Allah semua sudah tahu. Yang jelas sholat itu penting, mari kita ke masjid. Sudah ya, sudah gitu aja. Yang ikut kamu tuh, ikut orang-orang tabligh itu berapa orang, berapa biji itu? Saya tidak tahu, Pak. Entah ada yang ikut, entah tidak ada yang ikut. Semua kita mau mati, kita perlu persiapan. Sekarang 3 hari. Nah, gitu aja. Jadi jangan mau dibelok-belokkan kemana-mana itu. Nanti nggak jadi dakwah lama-lama. Bicara negara, bicara politik, bicara semacam-macam. Akhirnya apa yang dimaksud itu dibelokkan oleh pembicaraan-pembicaraan yang nggak perlu. Penting ini kan. Pembicaraan Nabi Musa dengan Fir'aun ini kelihatannya itu kayak simpel, tapi sebetulnya ini asas-asas pemikiran dakwah. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Terus Nabi Musa cerita keagungan Allah. Tuhanku tidak sesat, Tuhanku tidak lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada, yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai mihad, sebagai alas. Ya Allah telah menjadikan bumi ini sebagai alas. Tahu alas? Mihad. Alas itu tempat tidurnya, tempat tidur yang bagus, yang enak, itu namanya itu mihad. Thalabul ilm fardhah minal mahdi ilal lahdi. Mahad. Mihad itu hamparan atau ya alas tidur. Jadi bumi itu dibikin oleh Allah SWT itu enak ditempati manusia itu.
Enak nggak bumi di tempat manusia? Enak apa enggak? Kalau nggak enak kamu keluar aja dari bumi sini. Cari tempat lain. Nanti kan nggak enak. Ini dirasakan kalau kita ini naik kapal laut itu. Lama dalam kapal tuh rasanya itu kaki itu macam nggak enak gitu. Sudah lama nggak kena tanah nggak enak gitu jadinya. Karena memang manusia itu diciptakan dari tanah. Enaknya itu kalau di tanah. Makanya kalau kamu punya rumah nggak usah dikerami, nggak usah ditekel, tanah aja, enak gitu. Nanti kalau anak kamu jatuh, kepalanya nggak rusak. Ya. Kalau tanahnya dikeraskan jadi keramik itu, kalau nanti jatuh terpleset nanti kepalanya benjol. Ya. Tanah aja, rumah itu bikin dari tanah aja. Paham? Nah, tanahnya sudah tempat yang paling enak ini, asli. Ya. Sebagaimana kamu diciptakan dari tanah, cocoknya kamu itu di tanah. Wasalaka lakum fiha subula, dan Allah memudahkan untuk kamu di dalam tanah itu subula, jalan-jalan. Allah kasih jalan-jalan. Di mana-mana ada jalan, kamu lihat sendiri. Ini bagian dari rahmat Allah. Bagaimana kalau dunia ini tidak ada jalan namanya? Loh, jalan itu yang bikin kan manusia. Iya manusia zahirnya, tapi siapa yang gerakkan manusia itu? Di jalan tuh kelihatannya itu yang bikin manusia. Ya hakikatnya tidak. Allah yang bikin. Jadi nggak ada perkara dibikin manusia sebetulnya. Allah semua yang bikin. Kulun min indillah. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, hujan. Air, fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, maka aku keluarkan dengan air itu macam-macam dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Kulu war'au an'amakum, makanlah kamu war'au an'amakum, dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha, sesungguhnya dalam hal-hal tersebut ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang punya pikiran. Terus Nabi Musa cerita mengenai keagungan Allah kepada Fir'aun. Maka cerita keagungan Allah ini penting. Dengan macam-macam cara sebagaimana yang dicontohkan dalam Al-Quran ini. Ada sejuta cara lebih bicara keagungan Allah itu. Karena semua makhluk yang ada di alam semesta ini, di bumi, di langit, bahkan yang ada dalam diri kita sendiri, semua tanda-tanda keagungan Allah. Maka apa yang kamu lihat itu semua tanda keagungan Allah. Yang besar kayak langit, bumi, matahari, bulan, yang kecil-kecil sampai ke semut, kecoa. Kamu pikir itu keagungan Allah, karena tidak ada seluruh dunia manusia bisa membuat semut itu. Sudah kecil, di mana saja ada gula, semut tahu aja. Itu loh hidungnya semut itu seberapa itu kecilnya. Tapi ada semut, ada gula, ada semut. Nah, di dalam semut itu ada keagungan Allah SWT. Semut itu di tempat yang gelap-gelap gitu, nggak pernah bawa lampu, bawa apa, nggak pernah.
Dan gak tabrakan, ya tahu aja deh. Coba, dalam perkara yang begitu kecil, Allah kasih kemampuan-kemampuan yang Allah tidak berikan kepada yang besar-besar. Sampai manusia yang berakal, makhluk yang paling berakal ini, dalam beberapa hal kalah dengan semut. Sampai sebutir pasir yang ada di alam semesta ini juga tanda keagungan Allah. Karena seluruh dunia kumpul jadi satu, membuat sebutir pasir dari tidak ada kepada ada nggak bisa. Maka itu jadikanlah menjadi asas pembicaraan dalam dakwah. Bicara keagungan Allah kayak Nabi Musa. Jangan mau dibelokkan seperti usaha Fir'aun. Bagaimana generasi-generasi yang lalu? Kamu itu Bani Israel itu orang mana? Kamu ini, pokoknya diajak bicara-bicara begitu itu. Kamu renungi perkara ini ya. Anallah bisa.